Jejak leluhur mempersembahkan seputar sejarah, kajian ilmu para leluhur, spiritual dan filsafat. Update video terbaru dengan tekan tombol subscribe, like, dan share, serta sertakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Selamat menikmati. Kalau tidak, selain akan banyak lagi bencana yang akan melanda negeri ini, mereka para pemimpin pada gilirannya juga akan menerima bencana, bahkan bencana yang akan menimpa mereka lebih dahsyat, lebih mengerikan dan menakutkan. Dan bencana itu di tahun 2021 ini dapat kita rasakan bersama dengan adanya penyakit corona yang sudah melanda begitu lama, kemudian banjir bandang yang sangat besar, juga gempa bumi. Dan hati-hatilah sahabat sekalian, apabila kita tidak sadar, maka bencana ini akan terus menerus. Dan semua perlakuan ini adalah merupakan tagihan daripada Sabdo Palon Naya Genggong yang secara dohirnya adalah bima kasabat aidinas, akibat daripada tangan-tangan atau kelakuan manusia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, apa kabar? Saya doakan semoga antum sehat selalu, diberikan umur yang panjang, juga diberikan limpahan rezeki yang halal juga berkah. Pada kesempatan kali ini, sahabat sekalian, saya akan mencoba menceritakan tentang asal-usul masuk Islam ke tanah Jawa. Tetapi saya mohon maaf karena apa yang saya ceritakan ini adalah hanya seakan-akan sebuah legenda atau mitos. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah sejarah. Tetapi saya akan kembalikan kepada para pemirsa apakah benar atau tidaknya. Saya tidak menjadi ukuran karena memang masa lalu dan sudah tidak ada saksi hidup lagi. Yang penting dengan mendengarkan cerita ini, kita ambil sebagai pesan moral yang bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan simak videonya sampai selesai ya dengan teliti. Tapi saya mohon maaf untuk karena Allahnya supaya tekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda bila mana Anda merasa bermanfaat terhadap video ini. Dan bila tidak suka, saya secara ikhlas silakan dislike saja, tidak masalah ya. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini membawa hikmah yang baik untuk kita. Yuk kita lanjutkan ceritanya. Dan tolong sebelumnya Anda berikan Fatihah dulu kepada pembawa Islam pertama ke tanah Jawa yang bernama Syekh Subakir. Mudah-mudahan beliau diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat, bumi Nusantara kita merupakan tempat yang unik, tempat yang penuh misteri, legenda, dan cerita-cerita peradaban lama. Cerita-cerita yang terus-menerus memberikan napas bagi kehidupan masyarakat kita, menjadi sebuah tuntunan di dalam kehidupan. Kearifan lokal dan penghormatan terhadap alam merupakan hal yang selalu dijadikan petua hidup. Namun perkembangan zaman senantiasa mengikis hal-hal seperti ini dan membuat kita lupa betapa pentingnya kearifan lokal ini. Berikut ini merupakan sebuah cerita mengenai Nusantara yang selalu diliputi oleh legenda dan cerita. Sahabat, perlu Anda ketahui bahwa pertama Islam masuk ke tanah Jawa ini tidaklah semulus orang yang sangka. Sebab tanah Jawa sudah ada manusia, juga ada beberapa jin yang menganut kepercayaan kuno. Ada yang menduga mereka adalah penganut Hindu dan Buddha, yakni agama yang pada saat itu berkembang. Namun banyak juga yang menduga mereka adalah penganut kepercayaan Jawa kuno. Mereka adalah suatu ajaran yang dipimpin oleh Sabdo Palon.
Karena paham mereka yang berbeda, maka ketika Islam masuk disambut dengan peperangan, bukan perang sembarang perang, namun perang magis, perang ilmu-ilmu gaib, sehingga tidak sedikit ulama Islam yang dikirim dari Mesir tewas dalam peperangan magis itu. Dalam wadah kasar, mereka tewas karena tersapu gelombang pasang atau angin ribut, semacam tsunami dan sebagainya. Perang itu berlanjut dengan banyaknya jatuh korban di kedua belah pihak. Maka dari itu diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia atau Iran yang dikenal sebagai ahli ilmu gaib dan bisa melihat bangsa jin. Dengan kedatangan Syekh Subakir, benteng pertahanan Sabdopalon super ketat dapat ditembus dan banyak bangsa jin juga manusia pengikut Sabdopalon yang binasa. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan itu, Sabdopalon mengadakan gencatan senjata. Dia mengajak Syekh Subakir berunding dan menghentikan perang. Syekh Subakir menerima ajakan tersebut dengan tangan terbuka, karena dia juga melihat jalan perundingan jauh lebih baik daripada melanjutkan pertempuran yang tidak ada gunanya. Kemudian terjadilah kesepakatan antara Syekh Subakir dengan Sabdopalon. Dan isi kesepakatan itu diantaranya: 1. Islam boleh berkembang atau disebarkan di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dilakukan dengan pemaksaan. Kemudian yang kedua, Islam harus menghormati dan menghargai budaya adat istiadat setempat. Kemudian Islam tidak boleh memaksa orang yang berbeda keyakinan untuk memeluk agama baru tersebut. Dan selanjutnya, kalau orang Islam yang memimpin atau jadi pemimpin harus mengayomi semua orang Islam atau semua agama dan semua kepercayaan yang berada di Pulau Jawa ini. Selanjutnya disarankan untuk menjunjung tinggi kearifan lokal. Dan sejak itu Sabdopalon bersama pengikutnya termasuk Mbah Petruk Moksa, mereka hilang dari pandangan umum dan tidak mudah dilihat oleh manusia biasa. Hanya mereka yang memiliki kelebihan dan paham ilmu gaib yang dapat melihatnya. Teman-teman sekalian, perlu Anda ketahui bahwa sebelum menghilang Sabdopalon sempat berpesan kepada Syekh Subakir bahwa suatu ketika Sabdopalon atau pengikutnya yang bernama Mbah Petruk akan kembali menunjukkan jati dirinya. Kalau pemimpin negeri ini tidak amanah, tidak mencintai rakyatnya, hanya berbuat kesenangan dirinya dan sekelompoknya saja, apalagi membela negeri lain, sementara membiarkan rakyat dalam kesengsaraan dan penderitaan. Nah, tunggu tanggal main bahwa kemunculan Sabdopalon dan para pengikutnya, diantaranya adalah Mbah Petruk, untuk menagih janji, sekaligus mengingatkan agar para pemimpin negeri sadar, ingat rakyat dan ingat bangsa ini. Sahabat sekalian, sebelum menghilang Sabdopalon sempat berpesan kepada Syekh Subakir bahwa suatu ketika Sabdopalon dan pengikutnya Mbah Petruk akan kembali menunjukkan jati dirinya. Kalau pemimpin negeri ini tidak amanah, tidak mencintai rakyatnya, hanya berbuat untuk kesenangan dirinya dan kelompoknya saja, sementara membiarkan rakyat dalam kesengsaraan dan penderitaan, maka kemunculan Sabdopalon dan para pengikutnya Mbah Petruk dan lain-lain akan datang untuk menagih janji, sekaligus mengingatkan agar para pemimpin negeri ini segera sadar, ingat rakyat dan ingat terhadap bangsa. Kalau tidak, selain akan banyak lagi bencana yang akan melanda negeri ini, mereka para pemimpin pada gilirannya juga akan menerima bencana, bahkan bencana yang akan menimpa mereka lebih dahsyat, lebih mengerikan dan menakutkan. Dan bencana itu di tahun 2021 ini dapat kita rasakan bersama dengan adanya penyakit corona yang sudah melanda begitu lama, kemudian banjir bandang yang sangat besar, juga gempa bumi. Dan hati-hatilah sahabat sekalian, apabila kita tidak sadar, maka bencana ini akan terus menerus.
Dan semua perlakuan ini adalah merupakan tagihan daripada Sabdo Palon Naya Genggong yang secara dohirnya adalah bima kasabat aidinas, akibat daripada tangan-tangan atau kelakuan manusia itu sendiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.